Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kajian Al-Quran dan Hadis berbasis teknologi, makna sejarah dan urgensinya, ya. Sebagai materi pendahuluan untuk mata kuliah kita ini. Nah, pertama-tama ini mungkin urgensinya dulu yang kita bahas, ya. Untuk apa sebenarnya kajian Al-Quran dan Hadis berbasis teknologi itu, ya? Kajian Al-Quran dan Hadis berbasis teknologi, ya. Kalau ini menurut Prof. Porsyad dalam bukunya Membumikan Al-Quran, ketika dia berbicara tentang komputerisasi Al-Quran, dia mengatakan bahwa sebenarnya upaya untuk memindahkan, ya, atau hijrah ke teknologi informasi gitu dalam kajian Al-Quran dan Hadis itu adalah bagian dari upaya kita untuk mengamalkan, ya, ayat ini, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Memang di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga Al-Qur'an itu, tapi bagian kita adalah untuk terus mengkajinya, ya. Jadi Al-Qur'an akan terus dijaga dan kita juga harus tetap mengkajinya. Nah, teknologi adalah bagian dari perkembangan kehidupan manusia, maka dengan demikian kajian terhadap Al-Qur'an dan Hadis juga itu harus memperhatikan perkembangan teknologi yang ada. Jadi ya itu kira-kira alasannya seperti itu. Nah, yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa yang namanya kajian hadis Al-Quran dan Hadis berbasis teknologi itu bukan maksudnya itu bukan kajian tentang teknologi berdasarkan Al-Quran dan Hadis, ya. Jadi kita tidak akan berbicara tentang kalau dari perspektif Quran dan Hadis teknologi itu seperti apa. Bukan itu yang akan kita bicarakan. Kemudian berikutnya kita juga tidak akan berbicara tentang mukjizat ilmi Al-Quran dan Hadis tentang teknologi. Kita tidak akan berbicara tentang di dalam Al-Quran dan Hadis ada ada isyarat teknologi gitu. Misalnya ada yang mengklaim misalnya bahwa cerita Nabi Sulaiman gitu, ada satu orang gitu, ya, yang bisa memindahkan singgasana Bilqis misalnya ke tempatnya Sulaiman dalam sekedap mata itu, dalam sekedipan mata itu. Itu teknologi teleportasi, misalnya kan, ya. Bukan itu yang akan kita bicarakan, ya. Jadi concern kita itu bukan itu. Kemudian kita juga tidak akan berbicara tentang pandangan Al-Quran dan Hadis terhadap teknologi. Maksudnya di sini berdasarkan Quran dan Hadis, teknologi itu boleh apa tidak, dianjurkan apa tidak, bukan itu, ya. Kemudian kita juga tidak akan mengembangkan teknologi berdasarkan Quran dan Hadis. Kita juga tidak akan berbicara tentang perkembangan bagaimana bikin aplikasi gitu misalnya berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan seterusnya, ya. Bukan itu, ya, bukan ke semua ini. Lalu apa dong kalau bukan ini yang akan kita bicarakan? Nah, yang akan kita bicarakan adalah ini, ya, melakukan penelitian studi Quran dan Hadis dengan memanfaatkan sarana, ya. Jadi teknologi di sini menjadi sarana, teknologi informasi, ya, jadi sarana untuk melakukan penelitian. Jadi sebenarnya itu intinya ini nih, melakukan penelitian ini. Cuman kalau penelitian Quran dan Hadis yang tidak memanfaatkan teknologi, misalnya suruh takhrij hadis misalnya, ya sudah, dia masuk ke perpustakaan, nyari buku takhrij hadis atau bahkan nyari buku-buku hadis induk gitu, ya, kutub sita dan seterusnya, terus mengecek keberadaan sebuah hadis misalnya, ya. Untuk kajian tafsir dia buka tafsir langsung. Meskipun kertas buku itu adalah bagian dari teknologi, teman-teman, ya, tapi yang kita bicarakan teknologi informasi. Nah, apakah ini hal yang baru gitu? Enggak juga gitu, ya, karena para ulama itu dari dahulu sampai sekarang itu sudah mengadopsi teknologi dalam kajian Quran dan Hadis, ya. Meskipun itu mengalami pasang surut. Pasang surut itu maksudnya kadang-kadang adopsinya itu cepat, kadang-kadang lama. Dan di dalamnya ada dinamika, ya, dinamika
tantangan dan peluang yang muncul dengan kemunculan teknologi ya. Tantangan dan peluang di sini tentu dalam konteks kajian Al-Quran dan hadis. Nah, disinilah kita masuk ke sejarahnya. Nah, sejarah kajian Al-Quran dan hadis berdasarkan teknologi. Nah, yang saya bilang tadi ya, teknologi itu apa sih? Teknologi itu kan sederhananya adalah pengaplikasian ilmu pengetahuan untuk membantu kehidupan manusia, gitu ya. Nah, kita lihat ulama zaman dulu itu sudah memanfaatkan teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Ulama itu sangat cepat mengadopsi kertas ya, mengadopsi kertas untuk pengembangan kajian Quran dan hadis. Di sini ada manuskrip tentang proses pembuatan kertas di zaman abad pertengahan di Arab gitu ya. Ini mesti zaman banyak ulama kita menghasilkan tulisan yang sekarang sudah menjadi klasik lah dalam kajian Quran dan hadis gitu. Lalu muncul mesin cetak gitu ya. Jadi perpindahan dari kebudayaan manuskrip, ya manuskrip itu adalah tulisan tangan, menuju ke cetak gitu. Ulama kita juga memanfaatkan mesin cetak. Nah, meskipun di situ nanti ada dinamikanya gitu ya. Tidak langsung memanfaatkan mesin cetak itu kenapa kira-kira? Lalu sekarang masuk era teknologi informasi. Nah, ini diwakili oleh Maktabah Syamilah ini ya. Nah, ini jadi sejarah gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail, teknologi pembuatan dan pemanfaatan kertas itu tuh sudah dimanfaatkan oleh umat Islam itu sejak pertama kali mereka menemukannya. Menemukan di sini tuh bukan orang Islam sebenarnya yang menemukan cara bikin kertas ya, tapi di antara peradaban yang paling berperan mengembangkan kertas itu adalah orang Cina sama orang Jepang gitu ya. Kalau kalian lihat rumah orang Jepang sampai saat ini, rumah tradisionalnya itu kan ada dinding yang terbuat dari kertas itu. Nah, intinya adalah bahwa umat Islam itu mengadopsi teknologi pembuatan kertas dari Asia Tengah. Asia Tengah itu berarti yang sekarang jadi stan itu Afghanistan dan seterusnya. Karena itu berbatasan dengan Cina. Nah, dulu itu ada pasukan patroli dinasti Abbasiyah yang kemudian ketemu dengan pasukan patroli salah satu dinasti Cina. Saya lupa itu dinasti apaan. Tapi pasukan Cina gitu. Kemudian bertempur, pasukan Cinanya kalah dan ditawan. Nah, menurut catatan sejarah, salah satu tawanannya itu adalah seorang yang punya keahlian membuat kertas. Nah, kemudian orang ini diminta untuk mengajarkan teknologi tersebut kepada orang Islam. Itu salah satunya ya. Salah satu laporan sejarah kok bisa umat Islam itu mengadopsi teknologi pembuatan kertas. Setelah mereka tahu caranya, mereka langsung mengembangkan menjadi produksi besar-besaran nih. Ya, ini manuskrip tentang pembuatan kertas. Ya. Dan bahkan menurut beberapa catatan sejarah, misalnya Jonathan Bloom itu mengimpor teknologi itu ke Eropa, gitu ya, perkenalkan teknologi itu ke Eropa. Nah, dalam konteks Al-Quran dan hadis itu para ulama hadis kita itu langsung memanfaatkan teknologi yang tersedia. Nah, ini adalah manuskrip tertua, manuskrip dengan bahasa Arab dan dengan tanggal jelas yang tertua di perpustakaan Eropa. Nah, ini ya. Ini adalah keterangan dari situs Islamic Manuscript ya. Di situ tertulis This is MS Leiden or 289. Ini namanya manuskrip di Leiden, ini nomornya. Arabik ditulis dalam bahasa Arab, papernya itu segini dan seterusnya. Ini istilah-istilah filologi. Tapi ini yang penting nih. Tanggal manuskrip ini adalah Zulqa'dah 252 Hijriah atau di manuskrip lain ada 241. Tapi itu semua bertepatan dengan 866 Masehi. Ya, maksudnya adalah abad 9 ya dari abad ke-9 itu 9 Masehi itu umat Islam itu para ulama itu sudah memanfaatkan teknologi untuk masifikasi kajian Quran dan hadis. Dan kita lihat ini probably the oldest dated Arabic manuscript on paper bound in a full leather standard library bindingnya. Jadi probably the oldest dated Arabic manuscript on paper ya. Jadi manuskrip Arab tertua di kertas gitu ya, yang ada tanggalnya itu
ternyata adalah sebuah kitab hadis. Ini keterangannya ya. The volume contains an incomplete copy of Gharibul Hadith by Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Baghdadi, wafat tahun 837. Beliau wafatnya tahun 837. Manuskrip ini berasal dari 866 ya. Artinya kan ini manuskrip yang dibuat setelah pengarangnya sendiri meninggal. Artinya apa? Artinya ini sudah ditulis ya, adalah kopi dari murid atau bahkan murid dari muridnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Baghdadi ya. Intinya adalah bahwa para ulama hadis kita zaman dulu itu begitu cepat gitu ya mengadopsi teknologi kertas. Mengadopsi teknologi kertas dalam mengembangkan kajian hadis mereka. Lalu kemudian fast forward ke abad ke-15 itu tadi ya, abad 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 muncullah yang namanya mesin cetak ya, ditemukan atau pertama kali dibikin oleh seorang tukang namanya Gutenberg ya. Gutenberg itu orang Jerman, dan menurut para sejarawan gitu ya, penemuan mesin cetak ini adalah salah satu katalis ya, salah satu jalur, salah satu pendorong Renaissance Europe ya, bangkit kembalinya Eropa gitu dari abad ke-8, Dark Age mereka menyebutnya seperti itu, Dark Age menjadi ke-Aufklärung, ke-Enlightenment ya, pencerahan. Pokoknya revolusi teknologi dan seterusnya itu salah satunya dimulai dari penemuan mesin cetak. Nah, masalahnya yang kemudian menarik adalah kenapa itu budaya cetak baru muncul secara signifikan di dunia Islam pada peralihan abad ke-18 hingga ke-19 gitu. Ya, ini objek perdebatan sengit para ulama lah gitu ya. Nah, pada tahun 1700-an ya, ketika kemudian umat Islam akhirnya mengejar ketertinggalan mereka dan memanfaatkan mesin cetak gitu ya. Ini Turki Utsmani itu yang dicetak pertama-tama itu oleh seorang tokoh namanya Ibrahim Mutafarrika itu, ini bukan buku-buku agama. Nah, ini kalian lihat ini salah satu buku awal yang dicetak oleh Ibrahim Mutafarrika. Ini bukan kitab kajian Quran dan hadis ini ya, meskipun kita mungkin tidak bisa mendikotomikan gitu ya, tapi ini bukan kitab kajian Quran dan hadis secara langsung ya, sangat berbeda. Misalnya tadi ketika ada teknologi kertas, para ulama itu sangat cepat memanfaatkannya sehingga bahkan manuskrip, salah satu manuskrip tertua itu adalah sebuah potongan dari kitab Gharibul Hadis karangan Abu Ubaid bin Qasim Al-Baghdadi itu tadi. Nah, tapi ternyata ketika mesin cetak itu muncul, yang pertama kali dicetak itu ini tuh bukan kitab Quran dan hadis ini ya. Ini namanya Usul Hukmi fi Nizamil Umami ya, atau bahasa Turkinya Usul al-Hikam fi Nizam Umam. Saya nggak tahu cara mengucapkan bahasa Turki. Intinya ini adalah usul hikam itu maksudnya tata negara umam, negara berbagai umat. Nah, berbagai umat itu maksudnya adalah negara-negara Eropa. Jadi kitab ini tuh ditulis oleh seorang mu'allaf berkembang dari Hungaria gitu, yang menulis apa namanya itu istilahnya ya, semacam kayak kompilasi dan analisis terhadap tata negara-negara Eropa gitu ya. Jadi bukan kajian Quran dan hadis. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa tidak secepat ulama mengadopsi teknologi kertas gitu? Kenapa teknologi cetak itu agak lama gitu ya diadopsi? Nah, ini sebenarnya menjadi perdebatan para sejarawan. Ya. Nah, pendapat-pendapat sejarawan tentang perdebatan itu ada beberapa gitu ya. Maksudnya tentang kenapa orang Islam itu agak lambat menerima mesin cetak. Kalau menurut Philip Kahiti dalam bukunya The History of the Arabs, dia mengatakan bahwa penyebabnya itu adalah konservatisme ya, inherent in Islamic society. Jadi kata dia, kenapa kok para ulama itu lambat menerima mesin cetak gitu sebagai medium untuk menyebarluaskan pengetahuan, karena terutama yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Karena menurut Philip Kahiti, mereka itu menganggap ketika Al-Quran itu dicetak menggunakan mesin cetak itu kayak mengurangi adab terhadap firman Allah. Karena memang mesin cetak itu, kalau teman-teman lihat mesin cetak kuno itu, litograf kuno itu, cara kerjanya itu seperti kayak
stempels ya. Jadi ada semacam tulisan-tulisannya itu ya, dibuat polanya, lalu pola itu dipukulkan ke kertas gitu, ke kertas gitu ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran menurut para ulama ketika itu ya, Philips Kahiti menyimpulkan demikian, itu nggak selayaknya ya, tidak selayaknya diperlakukan seperti itu. Jadi kata Philips Kahiti, esensi dari argumen Philips Kahiti ini adalah bahwa ya kenapa umat Islam itu lambat menerima mesin cetak, karena mereka konservatif gitu ya. Nah, tapi kata Muhsin Mahdi ini peneliti yang lain, sejarawan yang lain di bukunya nih, dia mengatakan bahwa kita harus lihat dulu sebenarnya bagaimana realitas ya percetakan ketika itu, terutama ketika terkait dengan Al-Quran. Kata Muhsin Mahdi, early European printers took liberties with the text of the Quran. Jadi mereka dulu kan pas mesin cetak awal-awal ada itu kan ya, tidak semua orang bisa mengoperasikannya. Yang bisa mengoperasikannya adalah orang-orang Eropa, dan orang-orang Eropa ini yang awal-awal bisa mengoperasikan mesin cetak itu tuh kayak memang tidak menghargai teks Al-Quran gitu ya, seenaknya. Ini dia gambarkan ini, one look, kalau misalnya kita lihat ada 1694 edition ya, kalau kita lihat cetakan Al-Quran yang dicetak pada tahun 1694 itu, must have made Muslim readers of the Quran think that only the devil himself could have produced such an ugly and faulty version of their holy book. Jadi kata dia, seandainya orang Islam lihat itu hasil cetakan Al-Quran itu, mereka akan pikir ini setan ini yang nyetak ini. Kenapa? Karena jelek ya, ugly dan faulty. Ini yang mungkin yang paling penting ini ya, banyak salah-salahnya. Jadi wajar ketika para ulama ketika itu tuh ragu menerima mesin cetak itu, dan mereka mengandalkan salin pakai tangan aja gitu ya. Kemudian kalau Neil Green, dia mengatakan bahwa memang inti argumennya adalah ini ya, bahwa modernity ya ketika itu dengan printing press dengan mesin cetak sebagai salah satu elemen teknologinya itu has not yet been transformed into a secular ideology. The Christian element ya, jadi elemen kekristenan dalam teknologi itu masih sangat nampak. Nah, ini gambarannya begini nih. Kata Syekh Yasir Qadhi gitu, kertas ketika itu tuh ada watermark salibnya gitu ya. Watermark, teman-teman tahu watermark kan ya, bentuk salib gitu. Nah, coba bayangkan kalau misalnya Al-Quran dicetak dengan watermark salib, itu kan wajar ketika para ulama kemudian merasa keberatan gitu untuk menerimanya. Meskipun pada akhirnya menerima juga gitu, tapi itu setelah adanya mesin cetak yang lebih layak gitu. Nah, tapi pendapat yang lain itu dari Robert Instance itu, dia bilang salah satu yang penyebab keterlambatan itu adalah ini ya, jadi the dominance of scribal authority. Scribal authority itu apa? Scribal itu penyalin gitu ya. Jadi dulu sebelum ada namanya mesin cetak, kitab itu kalau udah disebarluaskan ya pakai salin manual. Nah, di situ tuh ada industri penyalinan buku itu. Nah, orang-orang ini tuh keberatan kalau mesin cetak dipakai. Kenapa? Mereka kan kehilangan pekerjaan kan ya. Kalau sudah mesin cetak ya, orang-orang scribal ini, para scribe ini ya, ahlul kalam istilahnya, itu bakal kehilangan pekerjaan gitu, kehilangan otoritas mereka, kehilangan posisi sosial yang sangat penting yang mereka miliki selama ini. Nah, ini beberapa lah pendapat sejarawan gitu ya. Tapi pada kenyataannya adalah apapun penjelasan historisnya, kenyataannya adalah orang Islam itu termasuk lambat gitu ya menerima dan memanfaatkan mesin cetak. Beda dengan kertas yang saya ceritakan tadi ya, mereka cukup cepat. Nah, sekarang kita masuk di era teknologi informasi. Nah, di era teknologi informasi, orang Islam itu cukup cepat gitu ya untuk menerima komputerisasi Al-Quran. Namun kalau kata Mas Muammar Zain Qaddafi, ini alumni IAT UIN juga, ini baru saja menyelesaikan doktoral beliau di Jerman, komputerisasi Al-Quran itu punya konsekuensi metodologis juga, dan punya konsekuensi ideologis ya. Sama dengan penerimaan mesin cetak tadi. Teman-teman bisa cek karya-karyanya Walid Saleh gitu, kalau ingin melihat bagaimana industri percetakan itu kemudian mempengaruhi arah kajian studi Al-Quran. Maksudnya kenapa kok kayak tafsir Ibnu Katsir, karya-karya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menjadi
muncul ke permukaan gitu. Sedangkan tafsir yang secara tradisional itu lebih dominan gitu di dunia Islam, seperti tafsir Al-Baydawi dan Az-Zamakhsyari itu bahkan seolah-olah kayak kalah pamor gitu ya. Ya jadi demikian ya. Jadi percetakan itu punya peran penting dalam merubah arah kajian Al-Quran dan Hadis. Teman-teman bisa misalnya mengecek buku Ahmad Al-Syamsi, apa judulnya itu, Rediscovering Classic ya. Kemudian tulisan-tulisan Walid Saleh, dan mungkin ada beberapa ulasan tentang pemikiran mereka yang dibikin oleh sarjana-sarjana Indonesia. Nah, kembali ke komputerisasi Al-Quran, kata Mazen Qaddafi ini. Jadi when accessing the altafsir.com, nah ini altafsir.com nih, Great Tafsir ya, bukan yang ini ya, or any of their kind ya, atau yang lainnya. Nah, kayak Maktabah Syamilah itu ya. Be aware of the organizational pattern of the websites, the absence of the preamble, tidak adanya mukadimah. Kemudian yang penting adalah kenapa kita harus be aware, kita harus kritis dan memperhatikan benar ya, adalah karena adanya hidden ideology and scholarly considerations behind the categorization of tafsir books ya. Jadi ya ada ideologi di situ, ada peran ideologi dan orientasi kesarjanaan yang berbeda. Misalnya kalau teman-teman buka Maktabah Syamilah, karena dikembangkan oleh orang Saudi awalnya, meskipun sekarang sudah lebih inklusif gitu ya, kalian akan lihat buku secara khusus misalnya tentang karya-karya Ibnu Taimiyah ya, secara umum di situ. Kemudian ada karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dibikin seksi khususnya gitu. Dan buku-bukunya kalau dalam kajian hadis sangat dominan buku-buku Syekh Al-Albani ya. Kenapa ya? Ada hidden ideology di situ ya, meskipun dia hanya teknologi, tapi di balik teknologi itu ada orientasi kesarjanaan yang khas yang kemudian membentuknya. Tapi apakah bisa dipakai? Bisa gitu. Orang aswaja, maksud saya orang yang bukan salafi pun yang bisa pakai gitu. Nah, kemudian tafsir ini dibikin di Uni Emirat Arab kalau tidak salah, dan sama gitu ya kategorisasi tafsirnya. Misalnya di tafsir ini ada kategori ummuhatut tafsir. Nah, ummuhatut tafsir adalah tafsir induk. Nah, siapa menentukan tafsir induk itu? Nah, ya, jadi kan itu ada kecenderungan ideologis dan orientasi metodologis di situ. Tapi bukan berarti kemudian hal ini nggak bisa dipakai, atau Maktabah Syamilah kalau yang tidak setuju dengan kecenderungan kesarjanaan orang-orang Saudi atau pemikiran Salafi itu tidak bisa pakai Maktabah Syamilah, bisa, tapi mereka mesti sadar bahwa itu diproduksi oleh orang-orang yang kebanyakan gitu ya secara dominan Salafi, sehingga tentu corak kesalafiannya terlihat gitu ya, terlihat dari pemilihan kitab-kitab yang kemudian dimasukkan ya. Meskipun kita bisa masukkan kitab apa saja, di dalamnya sekarang sudah ada buku-buku Al-Ghazali dan seterusnya, bukan tafsir-tafsir yang sifatnya isyari, yang sufi gitu ya, ada gitu ya. Tapi ya seperti itu kata Mazen Qaddafi, itu kita harus perhatikan ada hidden ideology dan scholarly considerations, dan itu bukannya nggak bisa dipakai, tapi kita sadar aja terhadap hal-hal seperti itu. Nah teman-teman, kemudian kesimpulannya adalah apa? Ya, kesimpulannya adalah ini. Kajian Al-Quran dan Hadis sejak awal selalu mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Dan setiap perkembangan teknologi itu membawa konsekuensi metodologis, etik, bahkan ideologis ya dalam kajian Quran dan Hadis. Ketika kertas ditemukan itu, maka otomatis muncul cara mengambil hadis bil kitabah dengan menuliskannya, dan itu menjadi suatu hal yang tentu lebih mudah gitu ya dilakukan. Kemudian kajian-kajian hadis menjadi lebih masif gitu. Kita lihat tadi kertas digunakan untuk menulis kitab Gharibul Hadis, dan itu adalah manuskrip tertua yang ada saat ini ya. Salah satu manuskrip tertua berbahasa Arab di perpustakaan Eropa itu ternyata tentang ilmu hadis. Nah, kemudian mempengaruhi masalah etik gitu ya. Misalnya kayak gini, dulu kan ilmu kitab-kitab hadis itu kalau mau disalin, itu kan kita harus salah satu cara yang paling benar untuk mendapatkan hadis gitu kan, kita datang ke sebuah guru, lalu guru itu akan membacakan hadis Sahih Bukhari misalnya dari awal sampai akhir, lalu kita mendengarkannya dan kita menuliskannya. Nah, nanti setelah selesai menulis, kita kayak ujian dengan guru itu lagi. Lalu setelah guru itu merasa sudah cukup, maka kita diberikan ijazah ya, ijazah membolehkan, kita sudah boleh mengajarkannya dan kita boleh memegang kitab yang kita salin itu.
Nah, itu kan ada etikanya sangat luar biasa di situ. Tapi sekarang ketika kitab hadis itu dicetak, ya itu kan jadi eh, apa ya? Tidak suatu hal yang spesial lagi. Semua orang punya akses ke situ. Tidak harus benar-benar dari guru. Kemudian apalagi setelah dijadikan digital, nah, menjadi semakin mudah kita mengkopas hadisnya. Jadi ada konsekuensi etiknya juga itu. Nah, makanya oleh karena itu kita tidak mungkin menolak gitu. Karena kalau kita menolak apapun alasannya itu ya, alasannya bisa dibenarkan gitu ya, tapi kita juga perlu hati-hati bahwa itu bisa berakibat pada lagging itu kayak mandeknya proliferasi keilmuan Al-Quran dan hadis. Nah, seperti yang terjadi pada penolakan mesin cetak. Kita bisa membenarkan alasan para ulama atau apapun alasannya itu masih diperdebatkan oleh para sejarawan, tapi fakta sejarahnya adalah bahwa mesin cetak memang terlambat digunakan. Nah, komputerisasi ini cepat digunakan. Nah, sekarang yang penting adalah terus gimana kita memanfaatkannya dengan benar. Maka kita menerimanya dengan antusias, tapi tetap kritis. Nah, yang seperti yang dikatakan di awal tadi, di slide sebelumnya, teknologi itu adalah sarana. Teknologi adalah sarana gitu. Yang terpenting tetap adalah penggunanya, bagaimana dia menggunakan teknologi itu untuk memperbaiki apakah mutu kajian Quran dan hadis itu akan meningkat atau bahkan menurun, itu masih tergantung dari penggunanya gitu ya. Baiklah.